Darul Marhamah kalau tercatat dari izin notarisnya itu mulai sejak 1991. Untuk Jawa Barat hanya Darul Marhamah Ini pertama. pertama di Jawa Masya Barat Allah. ini, pesantren Darul Marhamah ini. Jadi Darul Marhamah menjadi penggerak pertama pesantren yang berbasis wanita, khusus wanita. Nah, Ustadz, Darul Marhamah ini kan didirikan oleh seorang muslimah untuk para muslimah. Menurut Ustadz, seberapa penting sih peran seorang muslimah di tengah-tengah masyarakat zaman sekarang ini? Wow, jangan ditanya tentang peran seorang muslimah atau wanita. Adanya negara yang bagus itu dimulai dari seorang muslimah. Karena muslimahlah yang menyiapkan pemimpin-pemimpin yang baik itu. Makanya ada gium Arab yang berbunyi al-mar'atu imalul bilad, idza saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Wanita itu tiangnya negara. Jika wanita baik, maka negara akan jadi baik. Tapi jika wanitanya rusak, maka negara pun akan jadi rusak. Kebayang tidak jika pemimpin-pemimpin negara ini dilahirkan dari seorang atau dari para wanita yang tidak baik-baik, maka jatuhnya negara akan menjadi tidak baik karena dilahirkan dari pemimpin-pemimpin yang notabene dari seorang rahim ibu atau wanita yang tidak baik. Iya, berarti wanita yang luar biasa, wanita yang berkualitas akan melahirkan generasi yang luar biasa pula. Itu yang menjadi cikal bakal kenapa beliau mesti mendirikan pesantren modern berbasis wanita. Nah, setelah mendengar sejarahnya Ustadz, mulai dari bagaimana gigihnya Umi Farida Afif, nah sebenarnya beliau ini mempunyai visi dan misi seperti apa sih untuk Darul Marhamah ini? Nah, untuk merealisasikan obsesi beliau, maka Darul Marhamah ini didirikan atas visi misi yang jelas. Yang pertama adalah wanita solehah. Jadi terwujudnya wanita yang solehah. Wanita solehah paling tidak memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, salimul aqidah. Akidahnya benar dan akidahnya selamat dari unsur-unsur yang melenceng dari akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Jadi akidah baru ibadah. Ibadahnya juga harus mesti benar dalam perspektif fikih paling tidak. Jadi karena untuk mengukur sah atau tidak sebuah ibadah itu diukur dari perspektif fikih dulu. Yang ketiga, baru setelah akidah ibadahnya benar, baru hasanul akhlak. Akhlaknya juga mesti baik dan mulia. Karena Rasulullah SAW sendiri itu diutus ke bumi, ke dunia ini untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi obsesi pertama beliau untuk mendirikan mendirikan pesantren berbasis khusus wanita itu. Yang kedua, selain wanita yang solehah, wanita juga mesti harus cerdas. Nah, cerdas paling tidak itu kalau dalam perspektif agama itu ya bagaimana mempersipkan jangka panjangnya, yaitu ya setelah kematian. Tapi paling tidak dalam konteks di dunia ini cerdas itu bisa dimanai, bisa memposisikan diri
di mana dan kapanpun, bagaimanapun, dimanapun, itu seorang wanita mesti harus cerdas dalam memposisikan dirinya. Yang ketiga, mesti wanita yang modern itu mesti berwawasan global. Nah, berwawasan global itu paling tidak harus didukung oleh dua unsur pertama. Paling tidak bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya iyalah, mau menjelajah dunia kalau nggak punya dua bahasa ini, atau paling tidak salah satunya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab konteks keagamaan, bahasa Inggris dalam konteks keumuman, wawasan umum. Yang keempat ya, itu kreatif. Mesti kreatif, seorang wanita mesti kreatif. Kreatif artinya wanita tidak hanya ada di dalam lingkaran circle, sumur, kasur, dapur. Yang enggak begitulah. Mesti harus kreatif. Ya, kreatif itu ya bisa berinovasi, bagaimana dia bisa bergerak untuk lebih bermanfaat, anfa'uhum linnas, itu bermanfaat untuk banyak orang. Yang terakhir mesti mandiri juga. Mesti memang dalam Islam itu wanita di bawah tanggungan seorang suami. Tetapi kan tidak semua suami itu bisa membackup semua biaya keluarganya. Maka mesti di backup penuh juga oleh seorang istri. Wanita tangguh ya Ustadz? Ya. Kalau tidak mandiri, tidak mempunyai jiwa kemandirian yang tinggi, ya masa wanita cuma tidur, ngurus dapur, ngurus kasur, ya enggak? Nah, itu bukan tipikal wanita yang kreatif lah. Ya. Jadi visi misi Darul Marhamah itu menciptakan pribadi soleha, cerdas, kreatif, mandiri ya Ustadz. Terus apa aja program yang mendukung visi misi tersebut? Nah, untuk merealisasikan visi misinya itu mesti harus disusun juga kurikulum yang komprehensif. Maka menurut analisa saya, kurikulum yang didesain di Darul Marhamah ini cukup komprehensif untuk merealisasikan tadi visi misinya itu. Yang pertama, kurikulumnya adalah kurikulum diniyah ma'hadiyah. Ada berapa kurikulum Ustadz? Ada 3. Yang pertama kurikulum diniyah ma'hadiyah, kurikulum keagamaan dan kepesantrenan. Jadi ilmu-ilmu agama itu mulai dari fikihnya, akidahnya, tafsirnya, Qur'annya, dan ilmu-ilmu agama, hadisnya juga itu ada di sini. Yang kedua, kurikulum nasional, kurikulum umum untuk mengantarkan santriwatinya itu ke jenjang PTN yang tadi, yang diidam-idamkan sesuai dengan yang dicita-citakan. Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah kurikulum ini yang mungkin jarang di pesantren atau bahkan sekolah umum lain pun, yaitu kurikulum keputrian, khusus keputrian. Apa itu kurikulum keputrian Ustadz? Yang pertama tata boga, itu sudah dilengkapi dengan labsnya tersendiri, khusus dan certified, disertifikasi oleh lembaga profesional dari luar. Coba kebayang nggak? Jadi cita-cita Darul Marhamah tidak hanya bisa masak. Kalau bisa ya bisa menjadi pengusaha kuliner. Dan itu terbukti. Sudah ada beberapa santriwati yang kuliah, bahkan ada yang kuliah di UI. Sekarang sudah punya perusahaan restoran khusus masakan Jepang. Masya Allah. Luar biasa kan? Itu dari mana itu timbul inspirasi untuk dari Darul Marhamah? Dari Darul Marhamah, bagaimana dia mengolah sebuah bahan, kemudian dengan penghematan yang luar biasa pengeluaran, dan nanti untungnya juga yang banyak gitulah. Nah, itu terinspirasi dari tata boga itu. Yang kedua, program keputriannya adalah
tata busana. Nah, apa itu Ustadz? Tata busana ya mendesain baju, kemudian menjahit baju gitu. Jadi desainnya juga diajarkan di sini. Kemudian setelah itu bagaimana memotong bahan, kemudian menjahit untuk menjadi bahan pakaian jadi. Iya. Paling tidak kan bisa menjahit untuk suaminya, Iya. Dan anak-anaknya dan Iya, dirinya benar, Ustaz. sendiri. Minimal. Tapi cita-cita besarnya itu adalah bagaimana Dharma Rahmah bisa melahirkan desainer-desainer Iya, fashion yang terkenal, yang menasional, Mendunia gitu loh. bahkan, Kayak Ustaz. Dian siapa itulah? Dian Sastro? Oh, bukan, ada Dian namanya desainer fashion, dunia fashion itu namanya Dian Pelangi atau Dian siapa gitu, itu lupa. Nah, itu Dharma Rahmah ya paling tidak bukan hanya untuk menjahit, tapi paling tidak itu menjahit untuk dirinya. Masa ada santriwati muslimah punya suami masak air pun gosong, ini repot. Masak air gosong. Mau buat makanan apa, masak air saja gosong. Bajunya jahit langsung dibuang, ya janganlah, kan Benerin mestinya kancing ke tukang jahit. kancingnya ya. Ya janganlah masa kagetan, jadi wanita-wanita kagetan, nggak bisa. Dia harus profesional, kreatif, bagaimana menyelesaikan masalahnya di dalam keluarga itu ya dengan sendiri. Itu kan hubungannya nanti dengan kemandirian itu. Nah, selain tata boga dan tata busana tadi, itu ada kurikulum desain grafis. Jadi tadi untuk membackup terutama di tata busananya tadi, desain baju. Tetapi tidak hanya di situ, ini kan sudah dunia digital, serba digital. Maka santri bisa berkreasi di bidang-bidang yang lain selain mengasah di bidang tata busana tadi, ya bisa ya kayak ini nih podcast juga, ini kan podcast. berkah dari Digital, desain, ya, dunia modern ya, digital. Sekarang banyak pengusaha orang-orang sukses itu karena bergerak di bidang digital tadi, YouTube apa gitu, Instagram itu kan mesti ada jiwa-jiwa dan keahlian di bidang desain gitu. Dan kita desain grafis itu certified juga gitu, dari lembaga profesional juga. Ini yang mungkin agak jarang. Tata busana ada labnya sendiri, tata boga ada labnya sendiri. Kalau desain grafis tentu labnya lab komputer lah. Kurang apa lagi? Lengkap. Sudah lengkap sekali menurut saya itu. Darul Marhamah ini Ustadz sudah berdiri sekitar 20 tahunan ya. Terus boleh diceritakan Ustadz bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu, terus target kedepannya Darul Marhamah dalam bidang pendidikan atau dakwah akan seperti apa? Tadi sudah disinggung ya, Darul Marhamah itu yang didirikan pertama kali itu MA. Agak unik ya, kenapa mesti MA dulu gitu. Kemudian baru MTS, itu pun setelah 10 tahun berikutnya. Oh, setelah 10 tahun. Iya. Lumayan jauh ya jaraknya Ustadz? Agak jauh jaraknya. Mungkin kenapa mesti tumbuh ide untuk mendirikan MTS. Mungkin dipandangnya oleh pendiri itu adalah bahwa pendidikan untuk wanita selama 3 tahun DMA itu enggak cukup. Oh, iya. Mesti mempunyai jenjang pendidikan yang berkelanjutan. Kalau hanya DMA itu mesti sudah pada high level, itulah dalam konteks pendidikannya, kurikulumnya. Tetapi kan tidak mungkin orang langsung melangkah ke high level kurikulum kalau tidak didasari yang sebelumnya, yang sehingga mempunyai bekal untuk melangkah ke high level tadi itu.
maka MTS itu perlu didirikan. Jadi ada pendidikan berkelanjutan dari MTS ke MA. Harapannya 6 tahun itu sudah menjadi sempurna lah, dari dasar sampai high level kurikulum tadi. Kemudian tadi disinggung juga animo pertama ketika didirikan Darul Marhamah itu masih kecil gitu. Masih 18 orang itu saat itu ya. Kebayang. Tapi ternyata Darul Marhamah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Berikutnya animo masyarakat menjadi meningkat. Maka seiring dengan animo masyarakat itu, bertambahnya santri meningkat dari 18 ke 30 ke 50 ke 100 gitu ya, apalagi ditambah MTS, maka alhamdulillah Darul Marhamah mendapatkan banyak sambutan dan bantuan-bantuan dari pihak instansi ataupun dari pihak swasta. Yang pertama, Darul Marhamah alhamdulillah mendapatkan sumbangan pembangunan laboratorium yang cukup bagus dari IDB, jadi Islamic Development Bank. Itu mulai dari lab fisika, kimia, biologi, kemudian labscom ya, laboratorium komputernya itu sumbangan dari IDB semua. Masya Allah. Sambutannya luar biasa. Alhamdulillah, dan komputernya sampai saat ini masih bagus, padahal sudah berumur 20 tahun. 15 tahun lah kalau nggak salah itu luar biasa. Kemudian setelah itu Darul Marhamah mendapatkan bantuan untuk pembangunan perumahan guru, itu dari perorangan keturunan Arab. Kemudian setelah itu Darul Marhamah mendapatkan bantuan dari instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu ruang kelas baru EKB itu dari gubernur itu. Baru setelah itu juga ada sumbangan pembangunan masjid untuk santri. Jadi masjid yang sebelumnya itu khusus putri, tapi di depan diisi oleh laki-laki, guru-guru laki-laki ataupun dari warga masyarakat sekitarnya kurang kondusif, sehingga alhamdulillah Darul Marhamah mendapatkan sumbangan untuk mendirikan masjid lagi dari Saudi, dari Arab Saudi itu. Jadi Darul Marhamah mempunyai masjid kembar. Bayang nggak? Luar biasa, ini masjidnya kembar. Ada masjid khusus laki-laki, kemudian khusus santri. Yang notabene adalah wanita. Jadi diimami oleh laki-laki, tapi di jamaahnya juga ada yang khusus laki dan ada yang khusus sangat terjaga perempuan. Ya Ustaz. Ya. Nah ini untuk menjaga dan menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif bagi santri dan bagi masyarakat sekitar. Kemudian ternyata pendiri Darul Marhamah juga berpikir panjang, bagaimana Darul Marhamah ini terus maju dan harus dipersiapkan SDM-nya. Maka beliau juga mengutus gurunya untuk kuliah di, ada yang kimia gitu, dibiayai dokter Novi itu, itu juga itu kader pertama Darul Marhamah itu. Masya Allah. Kemudian diutuslah juga guru untuk takhusus tahfidz di luar, karena Darul Marhamah saat itu belum ada program tahfidznya, maka dipersiapkan gurunya, tenaganya untuk konsentrasi menghafal. Ustadz Abilis itu termasuk kader Darul Marhamah yang nyantri di pesantren khusus wanita, tahfidz juga, sehingga mereka diharapkan kembali ke Darul Marhamah dan bertahan sampai saat ini membina bidang tahfidznya itu. Kemudian terus Darul Marhamah ini ingin mengembangkan terutama dalam bidang manajemennya, kemudian program pendidikannya juga semakin dimantapkan. Alhamdulillah, kalau menurut saya, hemat saya saat ini Darul Marhamah itu baik manajemen ataupun program pendidikannya itu sudah ideal, sudah.
tinggal bagaimana meningkatkan kualitasnya lebih menjulang tinggi, sehingga Darul Marhamah semakin menjulang dan berkiprah semakin besar, karena mimpi-mimpi Darul Marhamah ke depan semakin banyak, semakin besar. Tadi pertanyaan yang kedua kalau nggak salah bagaimana ke depannya. Iya. Nah itu jadi ke depannya Darul Marhamah itu bagaimana terus melebarkan sayap. Nah, salah satunya adalah bagaimana menambah daya tampung. Daya tampung santri. Kalau sekarang kan cuma 250. Daya tampungnya kelasnya ataupun asramanya. Nah, Darul Marhamah tidak muluk-muluk untuk menambah sampai ribuan seperti pesantren luar gitu ya. Untuk menjaga kualitas sebenarnya itu maksimal Darul Marhamah mimpinya sampai 500 daya tampung. Mungkin kedepannya bisa 1000 mungkin Ustaz? Tidak, ini akan rencana paling maksimal itu sampai 500. Karena santri banyak nanti dikhawatirkan kualitasnya semakin tidak bagus. Itu kan kullu syai'in idza dhaqa ittasa'a. Jadi semakin sempit yang kita tangani semakin berkualitas. Itu sebenarnya. Maka tidak perlu banyak-banyak tapi tetap kualitas terkendali, yang perlu diperhatikan gitu. Nah, ini Darul Marhamah ke depan mimpinya. Ya. Terus Ustadz sudah menjelaskan programnya, visi misinya, pokoknya Darul Marhamah ini punya paket lengkap intinya. Beberapa alasan mungkin bisa disampaikan supaya teman-teman semua bergabung dengan Darul Marhamah dan harus memilih Darul Marhamah. Nah, tadi itulah sebenarnya kalau apa yang disampaikan dari awal itu sebenarnya sudah menjadi bagian kenapa sih masih mesti memilih Darul Marhamah. Kurang apa lagi Darul Marhamah pertanyaannya. Dari segi kurikulumnya itu sudah cukup komprehensif, lengkap untuk khusus wanita, dengan segala lininya sudah diperhatikan, agamanya dengan program tahfidznya, kemudian program umumnya agar bisa menata karirnya di bidang umum, umpamanya mau ke dokteran, mau ke apapun, Darul Marhamah bisa mengantarkan dengan tadi program pendidikan yang PTN tadi, kemudian program khusus keputriannya, tata boga, tata busana, desain grafis, kemudian tahfidz khusus dan regulernya, kurang apa lagi? Iya, lengkap ya Ustaz. Ya, itu menurut saya sudah ideal. Kemudian juga Darul Marhamah membangun jaringan-jaringan untuk bagaimana santri bisa mendapatkan beasiswa dari luar, ataupun dari dalam luar negeri ataupun luar negeri. Dalam negeri itu kita bekerja sama dengan NICE yang menjadi kepanjangan tangan dari NAMA Foundation dari Amerika yang sekarang bermarkas di Malaysia. Alhamdulillah tahun kemarin Darul Marhamah sudah mengutus beberapa santrinya dan 5 orang tembus untuk lolos beasiswa, ditanggung kuliah dimanapun dan jurusan apapun. Wah, luar biasa. Nah, itu kurang apa lagi. Jadi gitu ya. jangan ragu ya teman-teman untuk gabung di Darul Marhamah. Ya, selain kuotanya juga terbatas, kemudian lingkungannya juga sangat asri, bersih, suasananya sangat luar biasa, dinamis. Kemudian Darul Marhamah baru-baru ini juga sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Jadi saking bersihnya itu kan. Masya Allah. Dan akan berproses ke tingkat provinsi dan nasional insyaallah. Sedang dipersiapkan. Jadi Darul Marhamah ini teman-teman menciptakan the real perfect muslimah, indah akhlaknya, teduh parasnya, brilian otaknya, dahsyat prestasinya, mantap ilmu agamanya, luas pengaruhnya dan hebat kontribusinya. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi ayo gabung ke Darul Marhamah teman-teman. Terima kasih Ustadz, terima kasih sudah sama-sama mengisi podcast hari ini. Semoga bisa bertemu lagi, semoga ada kesempatan lagi. Insya Allah. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe
dan kunjungi website Darul Marhamah. Aku Iyas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.